Terjemah Tafsir Al-Marogi Jilid 1 halaman 256. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mereka menjelaskan sebab dari berulang-ulangnya pertanyaan mereka. Innal baqara tasyabaha alaina, karena ciri-ciri dari sapi betina masih membingungkan buat mereka, atau karena mereka masih belum mengerti bagaimana sapi yang dimaksud. Wa inna insya'allahu lamuhtadun. Insya Allah kami akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi yang diperintahkan untuk disembelih. Atau insya Allah kami akan mendapat petunjuk untuk menjelaskan peristiwa pembunuhan yang masih belum tersingkap. Atau insya Allah kami akan mendapat petunjuk atas hikmah yang terkandung dalam perintah ini. Ada suatu hadis yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Laulam yastathnau wa yaqulu insya'allahu tabayyanat lahum akhiral abad. Artinya, seandainya mereka masih tetap bertanya tanpa berhenti dan tidak mengatakan insya Allah, tentulah tidak dijelaskan kepada mereka sapi betina itu selama-lamanya. Insya Allah selamanya mereka tidak akan bisa mendapatkan penjelasan tentang sapi tersebut. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la zalulun tusirul arda wala tasqil hars musallamatul la syiyata fiha. Sapi tersebut belum pernah dipekerjakan untuk membajak tanah atau mengairi ladang. Tidak ada cacatnya dan tidak ada warna lain pada tubuhnya kecuali kuning. Qalul ana ji'ta bil haqq. Sekarang Anda telah menjelaskan kepada kami hakikat dari apa yang diperintahkan kepada kami. Yang Anda telah menuturkan semua ciri khas sapi betina tersebut. Fadzabahuha. Mereka lalu mencari sapi yang memenuhi semua syarat yang telah disebutkan tadi, sampai mereka berhasil mendapatkannya. Kemudian mereka langsung menyembelihnya. Wa ma kadu yaf'alun. Hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah tersebut, dan mereka baru melakukannya setelah mereka berhenti bertanya karena merasa puas dengan keterangan-keterangan yang jelas tadi. Ringkasnya, mereka telah melaksanakan perintah tersebut, hanya saja mereka lambat melaksanakannya. Ibnu Jarir meriwayatkan sebuah hadis yang beliau terima dari sahabat Ibnu Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Lau zabahu ayya baqaratin aradu la ajza'athum walakin shaddadu ala anfusihim fashaddadallahu alaihim. Artinya, seandainya mereka segera menyembelih sapi apa saja,
maka hal ini cukuplah bagi mereka. Tetapi mereka menyulitkan diri mereka sendiri sehingga Allah pun memperketat permintaannya kepada mereka. Wa idh qataltum nafsan. Ayat ini diakhirkan penyebutannya, tetapi maknanya pada hakikatnya telah mendahului kisah pada kisah di muka. Jadi awal kisah ini seolah-olah mengatakan, tak kala kalian membunuh seseorang, kemudian kalian mendatangi Musa alaihi salam dan meminta kepadanya agar berdoa kepada Allah supaya mereka bisa menyelesaikan kasus pembunuhan ini. Kemudian Musa berkata kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kalian. Sengaja ayat ini tidak disebutkan pada awal ayat, karena tujuan utama yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah menyembelih sapi betina untuk menyingkapkan misteri pembunuhan tersebut. Khitab dari ayat ini juga ditujukan kepada umat Yahudi yang hidup semasa dengan Rasulullah SAW, sebab mereka adalah keturunan Bani Israel, dan dalam hati mereka merasa rela dengan apa yang diperbuat oleh nenek moyang mereka. Meskipun pembunuhnya hanya seorang, tetapi yang terkena akibatnya adalah seluruh umat atau bangsa. Karena umat itu secara keseluruhan sama halnya dengan satu orang. Sebab itu mereka ikut terkena getahnya akibat perbuatan salah seorang di antara mereka. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair yang bernama Abu Thayyib Al-Mutanabbi. Wa jurmin jarrahu sufaha'u qaumin fahalla bi ghairi jarimihil iqab. Kejahatan yang dilakukan oleh salah seorang di antara suatu kaum, hukumannya merambat kepada orang lain yang tidak ikut melakukan kejahatan. Faddara'tum fiha. Kemudian kalian saling tolak menolak tuduhan tersebut. Setiap orang membela dirinya masing-masing, mengaku tidak bersalah dan tidak ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan tersebut, lalu menimpakan tuduhan kepada orang lain. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah yang akan menjelaskan dengan pasti apa yang selama ini kalian tutup-tutupi, yaitu perihal siapa pembunuh yang sesungguhnya. Sebab kalian semua tetap menutupi persoalan yang sebenarnya. Sekalipun ada di antara kalian yang mengetahui, ia tidak mau membuka rahasia karena takut akan dimusuhi dan dianiaya oleh kalian semua.